Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wena Abrina. Saya berasal dari jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang auditorat menurut Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Yang pertama, wewenang auditorat dalam penyidikan dan penuntutan menurut Undang-Undang Pengadilan Militer. Auditorat adalah lembaga pelaksana kekuasaan di negara di bidang penyidikan dan penuntutan dalam lingkungan peradilan militer. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, khususnya pada pasal 57 sampai pasal 74. Dengan sistem peradilan militer, auditor militer memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya bertugas menuntut perkara, tetapi juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Artinya, auditorat berfungsi sebagai gabungan antara penyidik dan penuntut umum, namun dalam ranah militer. Beberapa wewenang utama auditorat antara lain, yang pertama melakukan penyidikan terhadap tindak pidana militer, yang kedua melakukan penuntutan di pengadilan militer, yang ketiga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang keempat memberikan pertimbangan kepada komando militer terkait masalah hukum pidana militer. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan hukum di lingkungan militer agar sesuai dengan prinsip keadilan dan disiplin militer. Dalam melaksanakan penyidikan, auditor militer berhak memanggil saksi, memeriksa tersangka, menyita barang bukti, serta menyusun berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan militer. Sementara dalam tahap penuntutan, auditor militer menyusun surat dakwaan, menghadirkan terdakwa di sidang, serta membacakan tuntutan atau requisitoir di hadapan majelis hakim militer. Yang kedua, alur proses penyidikan hingga penuntutan menurut Undang-Undang Pengadilan Militer. Proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan militer dilakukan melalui beberapa tahapan yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Tahap pertama adalah laporan atau penemuan adanya dugaan tindak pidana militer. Laporan ini bisa berasal dari atasan militer, dari korban, atau dari hasil temuan aparat hukum militer. Tahap kedua adalah penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap ini, auditor militer berperan aktif untuk mencari kebenaran material. Ia mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi, dan memeriksa tersangka. Hasil dari penyidikan ini dituangkan dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan ke auditor militer yang bertugas sebagai penuntut umum. Tahap ketiga adalah penuntutan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, auditor menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan militer. Dalam persidangan, auditor militer hadir sebagai penuntut umum, mewakili kepentingan hukum negara untuk menegakkan keadilan dan disiplin di lingkungan militer. Auditor juga bertugas membacakan tuntutan pidana dan menanggapi pembelaan dari pihak terdakwa atau penasihat hukum. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, auditor militer juga berperan dalam mengeksekusi putusan tersebut. Misalnya dengan melaksanakan hukuman disiplin, pidana penjara, atau pemberhentian dari dinas militer. Dengan demikian, alur penyidikan dan penuntutan dalam peradilan militer merupakan satu kesatuan proses yang dilakukan secara berjenjang dan profesional di bawah pengawasan auditorat militer. Yang terakhir, perbandingan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika kita bandingkan dengan sistem hukum acara pidana umum yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat perbedaan mendasar dalam pembagian kewenangan. Dalam sistem peradilan umum, penyidik dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya, antara penyidik dan penuntut merupakan dua lembaga yang terpisah, meskipun keduanya tetap bekerja sama dalam satu sistem peradilan pidana umum, sementara dalam sistem peradilan pidana militer, auditor militer berwenang melakukan keduanya, yaitu penyidikan sekaligus penuntutan. Hal ini dilakukan agar proses hukum di lingkungan militer bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan tetap disiplin, mengingat karakteristik militer yang berbeda dari masyarakat sipil. Selain itu, perbedaan lain adalah mengenai lingkungan peradilan.
peradilan umum berada di bawah Mahkamah Agung dan menangani perkara sipil. Sedangkan peradilan militer juga berada sama-sama di bawah Mahkamah Agung, tetapi khusus menangani tindak pidana militer. Dengan demikian, auditorat dalam peradilan militer memiliki peran yang sangat strategis karena mencakup fungsi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan. Tujuan akhirnya adalah untuk menegakkan hukum dan disiplin militer secara adil dan tegas, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum nasional. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.